Salam, ketemu lagi dengan saya pengkhotbah tak bermimbar. Kesempatan kali ini saya akan ikut menanggapi kontroversi atau perdebatan antara pendeta MYM dengan pendeta Erastus Sabdono ya. Jadi bukan Pak Erastus didebat oleh pendeta MYM. Gara-gara sebenarnya Pak Erastus menyampaikan sebuah ide tentang corpus delicti. Apa sih corpus delicti ini? Secara singkat saya sampaikan dari Kejadian 21 ayat 26 dan 27. Jadi Pak Eras memberikan gambaran atau berimajinasi dari Kejadian 26 ayat 1 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang menjadi perdebatan adalah bahwa antara gambar dengan rupa itu kalau menurut Pak Eras berbeda. Tetapi kalau menurut Pak MYM, pendeta MYM dari Reform, dia mengaku dari Reform, itu sama saja gitu. Hanya kemudian ditekankan, tapi kalau pendeta Eras itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, tapi saya pertama ingin menyampaikan pendapat dari paparan Pak Erastus Sabdono. Yang pertama yang tidak setuju dulu. Di sini sebelum menyampaikan dalam hal Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ini, Pak Eras mengatakan bahwa Lucifer, iblis bukanlah malaikat. Tetapi menurut saya saya tidak setuju dengan pendapat Pak Erastus yang ini ya, bahwa Lucifer itu bukan malaikat tetapi ciptaan Allah yang sangat tinggi. Jadi menurut pengamatan saya dari Alkitab, memang Lucifer ini adalah malaikat yang sangat tinggi yang kedudukannya sama dengan Mikael ya. Yang kemudian pada Yudas 1 ayat 9, antara petinggi-petinggi malaikat ini bertempur memperebutkan mayat Musa. Itu kalau saudara baca di Yudas 1 ayat 9 dan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dan Lucifer ini berhasil mempengaruhi sepertiga dari malaikat untuk mengikuti dia. Nah, kalau menurut pendapat saya memang Lucifer ini adalah malaikat yang memberontak. Jadi dalam hal ini saya tidak setuju dengan pendapat Pak Eras bahwa malaikat Lucifer bukanlah malaikat. Nah, kemudian di agama tertentu seperti agama Mormon itu menyebut Lucifer itu bahkan saudara Yesus. Artinya Lucifer dengan Yesus kalau di keluarga itu seperti kakak beradik. Hanya kemudian Lucifer itu menjadi anak nakal itu kira-kira ya. Sementara kalau di Saksi Yehova bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya malaikat Mikael sendiri gitu. Nah, jadi dari ayat di atas memang Lucifer ini adalah salah satu dari malaikat yang kedudukannya sangat tinggi, sejajar dengan Mikael. Tetapi malaikat yang tidak puas hanya sebagai makhluk sangat tinggi kedudukannya, ia ingin lebih tinggi dari malaikat lain, bahkan ingin menyamai Allah. Nah, sekarang tentang corpus delicti. Nah, dalam hal ini saya lebih condong setuju dengan pendapat Pak Eras ya, bahwa dalam hal ini apa yang tidak ada tertulis di Alkitab bukan berarti tidak Alkitabiah. Seperti juga dalam dogma Trinitas itu kan sebenarnya juga tidak ada di dalam Alkitab secara
konkret secara ayat gitu ya. Tapi kalau kita rangkum memang Allah Tritunggal, yaitu apa yang terjadi dari Allah itu mengeluarkan firman dan rohnya. Jadi Allah itu ya Tritunggal, tapi secara nyata memang tidak tertulis di Alkitab. Jadi pendeta MYM ini dari Reform itu mengatakan apa yang disampaikan Pak Eras tidak Alkitabiah. Nah sekarang dari Kejadian 1 ayat 26 dan 27 artinya Pak Eras mengatakan bahwa ayat 26 segambar dan serupa Allah. Ayat 27 ditulis segambar Allah. Nah sekali lagi bahwa Pak MYM itu mengatakan tidak ada bedanya, hanya penekanannya. Sementara Pak Eras ada bedanya. Artinya bahwa Pak Pendeta Eras menyatakan bahwa Adam itu diciptakan segambar atau ya artinya belum serupa Allah. Nah di sini poin yang saya setujui dari pendapat Pak Eras ya, bahwa kalau dalam ilmu artistik itu saya gambarkan misalkan Adam ketika ditempatkan di Taman Eden itu baru segambar Allah, artinya belum menyerupai Allah. Kalau kita gambar itu ya mungkin baru sketsanya Allah, belum secara utuh seperti Allah. Jadi ketika dibentuk dari tanah liat, Adam belum kering benar, kira-kira seperti itu ya. Nah, artinya perlu proses lebih lanjut ya. Semakin hari semakin kering, semakin suci, semakin menyerupai Allah. Nah, di sini poin saya setujunya dengan Pak Eras ya. Nah, jadi ciri dari proses pengeringan ini di sini Pak Eras sebenarnya juga kontradiksi dengan pendapatnya sendiri. Jadi ketika Adam dan Hawa itu diciptakan Allah itu segambar ya. Dan ketika dalam keadaan segambar ini Adam dan Hawa bisa kawin, bisa menikah, bisa kemudian beranak cucu. Nah, kemudian Pak Eras sendiri kemudian mengatakan kemungkinan di surga juga ada perkawinan seperti ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini sebenarnya Pak Eras kontradiksi dengan pendapatnya sendiri. Artinya bahwa menyaksikan kata-kata Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa manusia itu ketika bersama-sama Allah di surga itu tidak terjadi perkawinan, tetapi akan hidup kudus seperti malaikat di surga. Nah, artinya bahwa di sini Pak Eras meragukan dengan pernyataannya sendiri. Nah, tetapi yang setuju kemudian adalah jadi intinya di sini bahwa tidak secara tegas menyatakan Adam melanggar Allah ketika Adam itu menjadi semakin, artinya Pak Eras di sini berimajinasi ya, berimajinasi bagaimana kalau Adam itu tidak melanggar dosa atau tidak melanggar perintah Allah gitu ya. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini Pak Eras mengajak kita untuk berpikir ketika seandainya Adam itu tidak melanggar perintah Allah, apa yang terjadi gitu. Nah, kalau kedua beliau ini secara tidak tegas mengatakan apa yang akan terjadi. Nah, kalau saya, apabila Adam ini tidak berdosa, maka yang akan terjadi adalah semakin hari Adam ini akan semakin suci,
di tengah anak cucu yang dia tinggalkan. Semakin hari semakin suci, semakin hari semakin bercahaya karena bergaul dengan Allah. Lalu ketika sudah sempurna dan serupa dengan Allah, Adam tidak akan mengalami kematian. Lalu Adam ini akan langsung menyatu dengan Allah, naik ke surga dengan Allah. Nah, kalau di Jawa ini Adam akan mengalami pemanunggalan antara Allah dengan manusia, manunggaling kawula lan Gusti, tanpa mengalami kematian. Nah, kemudian Adam ketika sudah sangat suci, kemudian dia akan menyatu dengan Allah, naik ke surga secara langsung, memanunggal dengan Allah. Maka peran dari Adam di Firdaus ini digantikan oleh anak cucunya dan seterusnya, seperti itu. Artinya kalau di Jawa Adam langsung mokso tanpa mengalami kematian. Itu kira-kira kalau sudah mokso, artinya langsung tanpa mengalami kematian di surga, tentu ia akan hidup seperti malaikat. Nah, seperti malaikat artinya memang tubuhnya tidak sekasar ketika dia belum naik ke surga, belum diangkat oleh Allah. Artinya masih tidak sekasar manusia, tetapi juga tidak sehalus malaikat. Nah, artinya mungkin seperti Tuhan Yesus ketika bangkit dari mati, beliau bisa menembus tembok ketika para murid berkumpul dalam ruangan terkunci, atau bisa melesat naik ke surga, bisa terbang gitu kira-kira ya, seperti ketika diangkat sebelum naik, ketika naik ke surga. Nah, di situ letak saya setujunya dengan Pendeta Eras, bahwa antara segambar dengan serupa itu memang ada perbedaan. Artinya segambar itu baru sketsa. Si Adam perlu mengalami penyucian diri dulu sebelum menyatu dengan Allah. Artinya perlu mengalami pengujian terlebih dahulu. Nah, di dalam pengujian dan pengeringan menjadi suci, memang di situ diberi kesempatan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Tetapi ketika misalkan Adam ini tidak melanggar, maka dia akan langsung terangkat ke surga seperti kesucian Tuhan Yesus ketika bangkit dari kematian. Gitu pendapat saya dari perselisihan dengan Pendeta Reform dengan Pendeta Eras. Jadi ada sebagian yang saya tidak setuju mengenai malaikat dan Lucifer, bukan malaikat yang bukan bentuk malaikat, tapi di satu sisi yang mengenai manusia segambar dan serupa dengan Allah itu ada perbedaan. Dalam hal ini saya setuju dengan pendapat Pak Eras bahwa mengalami penyucian yang kemudian nanti akan naik ke surga suci seperti Tuhan Yesus sendiri. Demikian tanggapan saya, mudah-mudahan ini semakin memberikan penjelasan, artinya bahwa kalau di Protestan menurut saya itu adalah semua adalah theologumena, semua bisa diperdebatkan. Dan inilah kita asiknya menjadi seorang Protestan yang dengan sangat bebas melakukan theologumena, melakukan perdebatan-perdebatan yang mungkin nanti bisa mendapatkan sebuah kebenaran yang hakiki juga. Terima kasih.